semuanya, kita ketemu lagi di podcast Digital Marketing dan hari ini kita akan membahas tentang Digital Marketing with Paid Channels. Nah, kalau teman-teman udah mulai mengenal digital marketing dan udah berniat untuk beriklan dalam dunia digital marketing, secara keseluruhan ada beberapa model. Nah, kita akan bahas 6 model yang ada atau yang sering kita temui di digital marketing. Yang pertama ada PPC atau paid per click. Yang kedua itu ada pay per impression. Yang ketiga itu ada pay per action. Yang keempat itu ada pay per engagement. Sedangkan yang kelima itu ada pay per install. Dan yang terakhir itu ada pay per lead. Di mana paper install dan paper lead itu sebenarnya turunan dari paper action. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di bagian paper action. Yang pertama dulu kita akan bahas adalah paper click. Pay per click itu adalah model digital advertising yang kalau kita point of view-nya sebagai marketer ya, di mana kita akan membayar publisher ketika ada orang atau customer atau visitor yang mengeklik iklan kita. Nah, beberapa publisher yang terkenal dalam dunia digital marketing itu ada Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, terus ada Instagram Ads. Namun dari publisher-publisher yang terkenal ini yang paling banyak digunakan dalam dunia digital marketing adalah Google Ads. Cara perhitungannya pun cukup mudah, tinggal dikalikan biaya yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak atau biaya yang sudah ditetapkan oleh pihak publisher dikali jumlah klik yang didapatkan. Tapi si paid per click ini dia punya pro dan kontra, di mana pro-nya jelas mendapatkan hasil yang cepat. Dapatkan hasil yang cepat ini apa? Baik berupa data, baik berupa berapa orang yang ngeklik dan yang membeli, itu langsung gampang diukur gitu. Dan yang kedua memudahkan untuk mencapai target yang spesifik. Nah, kelebihan menggunakan pay per click ini adalah kita harus sudah tahu targetnya itu siapa, terus personanya bagaimana, target marketnya ada di mana, siapa yang beli gitu. Itu kita sudah tahu. Sehingga seperti keuntungan yang sebelumnya atau pro yang sebelumnya adalah mendapatkan hasil yang cepat, baik data maupun penghasilan atau ROI, karena targetnya sudah jelas. Lalu yang ketiga adalah bisa mengatur budget sesuai kemampuan. Let's say kalian punya perusahaan dan punya budget marketing sebanyak 1 juta. Ibaratnya salah satu platform atau publisher dari pay per click ini menetapkan satu kali klik harganya 10.000, maka bisa langsung dibagi aja tuh 1 juta dibagi 10.000. Jadi berapa klik yang akan kalian pasang atau berapa banyak iklan yang akan kalian, atau berapa banyak sorry mas, jadi bisa langsung kita takar tuh seberapa banyak orang yang ingin mengeklik iklan kita dengan budget yang sudah kita pasang. Yang terakhir jelas kesuksesannya mudah diukur seperti yang saya bilang tadi, karena generate datanya mudah. Kita bisa ngeliat tuh berapa banyak barang yang terjual dibandingkan berapa banyak orang yang ngeklik dan hanya lihat-lihat saja begitu. Tapi kontranya, untuk strategi jangka panjang pay per click ini mahal. Karena nggak mungkin dong kalau satu kali klik 10.000 dan ibaratnya 1 bulan kalian bisa mendapatkan 100 klik, atau kita harus membayar let's say 1 jutaan ya, minimal 1 jutaan, dan kita mau pasang sampai 3 tahun gitu kan. Itu kan lumayan banget harganya kan. Nah, yang kontra yang kedua adalah visibilitasnya hilang ketika kita sudah nggak lagi berlangganan atau membayar. Jadi ketika kalian ini menggunakan pay per click dan dipasang di suatu website atau di suatu publisher, let's say Google Ads,
kita bisa muncul nih di page pertama. Kita ngomonginnya pakai Google Ads ya. Page pertama yang paling atas ketika ada orang yang mencari let's say pet shop terdekat gitu. Kita punya pet shop dan kita pasang di Google Ads. Bisa tuh langsung di paling atas. Tapi ketika kalian sudah tidak membayar, maka visibilitas kalian itu juga akan hilang. Kalian no longer ada di page paling atas atau ada di list paling atas dari pencarian di Google. Lalu kontra yang ketiga adalah kemungkinan menghasilkan ROI yang rendah. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang melihat iklan kita akan mengeklik kita atau membeli produk kita. Jadi mungkin kita ada tuh di page paling atas atau ada di list paling atas di Google, di pencarian Google gitu. Tapi tidak setiap orang akan mengeklik itu, atau karena kita ada di paling atas, orang akan mengeklik iklan tersebut namun belum tentu membeli karena masih ragu, masih bimbang antara produknya bagus enggak nih, sesuai enggak nih sama, bukan sesuai atau enggaknya sama landscape marketing ya, tapi sesuai atau tidak dengan selera dari orang yang mengeklik iklan tersebut. Pasti banyak lah teman-teman yang nyari belanja di Shopee, nyari paling atas let's say buku pendamping digital marketing. Mungkin ada tuh, kalau kita lihat sekarang ya, ada ad-nya gitu kan, waktu di mesin pencariannya tuh ada AD gitu, yang intinya itu, bukan intinya, itu adalah contoh dari pemasangan pay per click. Kita mungkin ngeklik karena kita, oh ini mungkin terpercaya, tapi mungkin setelah kita baca reviewnya, kita cek-cek juga mungkin dengan ongkirnya dan lain-lain, belum tentu sesuai dengan kita, begitu. Lalu yang terakhir adalah kurang cocok untuk meningkatkan brand awareness. Nah, pay per click ini karena dia udah punya target sasaran yang jelas, udah punya persona yang jelas, agak kurang cocok ketika kita gunakan untuk mengenalkan produk baru atau digunakan sebagai brand awareness atau brand recognition. Itu kurang cocok. Nah, lalu yang kedua kita akan membahas tentang pay per impression, di mana pay per impression atau cost per thousand impression atau juga disebut cost per miles merupakan biaya yang harus dibayarkan marketer pada setiap perusahaan atau publisher setiap kali iklannya ditampilkan pada seseorang per 1000. Jadi kita tuh membayarnya bukan per setiap orang melihat iklan kita, tapi per 1000 kali tayang. Mau dilihat orang, mau cuma dilihat bot, sama aja. Pokoknya kalau ada yang nge-view iklan kita, mau itu bot, mau itu orang, mau itu makhluk halus mungkin gitu, tetap aja kita bayarnya per 1000 dan udah dihitung dan sudah siapapun yang melihat itu sudah terhitung dan siapapun yang melihat, baik itu makhluk halus, orang beneran ataupun bot, itu sudah terhitung dari 1000 itu gitu. Nah, pay per impression ini juga biasanya digunakan untuk menentukan ROI atau return on investment dari suatu iklan. Biasanya patokannya menggunakan pay per impression ini. Kenapa? Karena hitungannya mudah, jelas. Per 1000, mau diklik orang, mau ada yang beli atau enggak, hitungannya per 1000 begitu. Nah, rumus menghitung pay per impression ini gimana? Rumus menghitungnya gampang. Total biaya iklan dibagi jumlah impression atau jumlah yang melihat dikali 1000. Sebagai contoh, iklan suatu website meraih 200.000 impression dengan biaya total 8 juta rupiah. Biaya yang harus dikeluarkan per 1000 impression dari campaign digital tersebut senilai berapa? Gampang kan? Tinggal dibagi 8 juta dibagi 200.000 dikali 1000. Itu kalau nggak salah sekitar 40 ribuan per 1000 orang atau per 1000 iklan yang kita tampilkan begitu. Kalau salah coba dihitung sendiri ya. Tapi kalau menurut perhitungan awangan saya ini sekitar 40 ribu. Lalu pay per impression ini sama seperti pay per click, dia juga punya pro dan kontranya. Pro-nya apa? Lebih mudah daripada PPC. Lebih mudah daripada PPC ini adalah perhitungannya. Jadi kalau kita pakai PPC kan kita harus ngaliin tuh berapa orang yang ngeklik iklan kita gitu. Kita nggak bisa tahu di depan gitu loh patokannya. Maksudnya kita harus nunggu dulu dari generating data baru membayar. Kalau pay per impression ini jelas kita udah patokannya per 1000 kali tayang. Lalu yang kedua, cocok untuk meningkatkan brand awareness atau brand recognition.
Memang paper impression ini dari dulu lebih cocok untuk brand awareness. Kenapa? Seperti kita lihat di layar, keuntungannya yang nomor 3 adalah iklan biasanya ditampilkan di tempat-tempat yang strategis. Jadi paper impression ini juga, kalau zaman dulu, kalau kalian melalui zaman-zaman koran, zaman-zaman majalah, obituary seseorang atau lelayu seseorang, itu biasanya kalau orangnya itu cukup berada atau mempunyai keuangan yang lebih, dia akan menampilkan obituary tersebut di halaman pertama atau di halaman akhir suatu koran. Kenapa? Karena biayanya lebih mahal daripada kalau dia pasang obituary tersebut atau iklan yang ada di halaman sebaliknya atau di halaman dalam koran tersebut. Sama seperti si paper impression ini, biasanya kalau kita pakai paper impression, publisher akan menempatkan iklan kita di tempat yang strategis. Contoh paling gampang, kalau kalian sering baca koran digital, Kompas gitu, atau mungkin koran-koran yang lainnya, kadang ada iklan yang paling atas, banner gitu kan, yang sesuai dengan behavior kita. Kalau saya yang muncul paling atas adalah Spotify biasanya, karena memang saya pengguna Spotify. Lalu keuntungan lainnya apa? Perhitungan biayanya lebih mudah, jelas ya tadi, karena per 1000. Makanya si paper impression ini lebih cocok untuk brand awareness, karena nggak harus setiap orang ngeklik tapi bayar, namun orang ngesin aja iklan tersebut, kita udah bayarnya udah per 1000, dan bisa jadi itu bisa muncul berkali-kali. Jadi ketika saya ngeklik halaman pertama nih, baca koran, di paling atas ada Spotify, lalu saya ngeklik iklan lainnya gitu, nanti yang paling atas ada Spotify lagi. Lama-lama saya jadi tahu gitu loh, maksudnya Spotify itu lagi ngeluarin album terbarunya siapa sih, atau Spotify itu ada promo apa sih gitu. Lama-lama secara tidak sadar saya akan tahu iklan tersebut. Lalu kontranya, itu traffic yang rendah mempengaruhi ROI. Trafficnya ini apa? Ketika pengunjung website tersebut atau pengunjung media yang kita pilih itu sedikit, berarti orang yang ngesin juga sedikit. Kemungkinan itu akan nge-leads ke kemungkinan ROI yang akan kita dapat, atau berapa banyak orang yang membeli barang kita. Lalu yang kedua, perhitungan paper impression menjadi tidak akurat apabila salah memilih media digital. Di sini ini maksudnya gini, karena tidak semua media digital atau platform itu dapat dipercaya. Bisa jadi contohnya kalian memasang iklan di website judi, atau kalian memasang iklan di situs-situs film gratisan yang tidak terpercaya, di mana mungkin yang ngesin adalah bot atau orang yang sama sekali nggak tertarik, cuman karena pengen cari iklannya, pengen cari filmnya aja, bukan pengen cari iklan. Atau gimana ya, website yang tidak terpercaya itu kadang yang ngesin juga nggak jelas gitu loh, dan kebanyakan yang ngesin adalah bot. Jadi walaupun view-nya banyak, ROI-nya rendah. Nah, so far seperti itu tentang paper impression. Lalu yang ketiga kita akan bahas adalah paper action. Seperti kita bilang yang tadi, paper action itu punya turunan. Turunannya apa? Yaitu paper engagement dan sorry mas. Oke, sekarang kita akan bahas tentang paper action, di mana yang kita bahas di awal tadi, paper action itu mempunyai turunan, yaitu paper install and paper leads. Nah, paper action sendiri itu apa? Paper action atau juga disebut cost per action merupakan salah satu bentuk iklan online di mana advertiser atau pengiklan harus membayar saat ada user yang mengambil suatu tindakan. Jadi kita ya sebagai marketer akan membayar publisher ketika ada orang yang melakukan action melalui iklan yang sudah kita pasang. Dan biasanya paper action ini actionnya itu dengan tujuan tertentu, contohnya untuk berlangganan newsletter, terus nginstall sesuatu gitu, itu baru kita akan membayar. Makanya si paper action ini saya tadi bilang punya turunan, yaitu paper install, di mana saya sebagai marketer akan membayar publisher ketika ada orang yang menginstal
aplikasi tertentu di handphone atau di tablet mereka. Begitu juga dengan berlangganan newsletter. Contohnya, saya pasang iklan di suatu website atau menggunakan publisher tertentu, dan tujuan saya itu hanya ingin mengenalkan produk-produk saya. Jadi ketika dia udah sign up dan udah setuju untuk berlangganan newsletter, baru saya membayar kepada publisher tersebut, begitu. Jadi tujuannya harus jelas. Tujuannya tuh untuk mendapatkan data kah melalui newsletter atau melalui sign up atau menginstal sesuatu. Benefitnya apa sih dari pay per action ini? Benefitnya itu ada 3, karena pay per action ini menguntungkan baik publisher maupun marketer. Kalau untuk publisher jelas mendapatkan uang dari hasil pemasangan iklan. Karena gini, kadang pay per action itu juga, contoh paling gampang adalah kalau kita nonton YouTube. Kita nonton YouTube dan kita nggak pakai YouTube Premium, di situ ada iklan. Mungkin selama 5 detik atau 3 detik tertentu, di situ baru ada tulisan skip iklan. Ketika ada pelanggan yang men-skip iklan tersebut, depends on agreement dari kedua belah pihak, si publisher sama si marketer ya. Mungkin saya sebagai marketer akan membayar publisher saya ketika ada orang yang men-skip iklan saya di YouTube. Mungkin saya cuma akan bayar $2 ke YouTube. Namun ketika ada orang yang sampai masuk ke Play Store atau mengeklik aplikasinya, nyampe di Play Store-nya aja belum install, mungkin saya akan membayar lagi sebanyak $2. Jadi sebanyak $4. Jadi saya harus membayar ke YouTube ketika ada orang yang mengeklik nyampe Play Store-nya $4. Lalu ketika ada yang sampai beneran menginstall aplikasi tersebut atau membeli produk saya harus bayar ke YouTube-nya sebanyak $10. Berarti makin banyak action yang dilakukan atau semakin jauh action yang dilakukan, akan semakin mahal saya membayar kepada publisher-nya. Makanya publisher bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, dan saya sebagai marketer bisa memilihnya gini. Ya udah deh, yang penting orang tuh aware aja sama iklan saya, di skip ya udah saya bayarnya $2, nyampe sini aja gitu. Itu pun tidak masalah gitu kan. Karena hitungannya kan akan beda lagi nih kalau sampai ada nanti pengunjung yang menginstall aplikasi atau membeli produk yang saya iklankan gitu. Lalu yang kedua, keuntungannya untuk marketer adalah mengontrol biaya iklan untuk tujuan pemasaran tertentu. Seperti yang saya bilang tadi ya, saya bisa menentukan nih, wah budget saya cuman 1 juta gitu, let's say $1 juta gitu kan gampangannya. Lalu nggak apa-apa deh, yang penting brand awareness aja. Orang ngelihat, orang nge-skip iklan saya di YouTube, yaudah saya cuman bayar $2 aja sekali skip gitu kan. Jadi berapa tuh dibagi $1 juta gitu kan? Jauh lebih murah daripada saya membayar secara keseluruhan. Namun saya juga memberikan kompensasi kepada YouTube lebih ketika ada orang yang membeli produk saya atau menginstal aplikasi saya. Jadi kita bisa mengontrol biaya iklan kita per bulan atau per tahun itu mau berapa. Nah, lalu yang terakhir adalah keuntungan untuk publisher, di mana publisher mendapatkan jangkauan pelanggan yang banyak. Saya sebagai publisher mendapatkan beberapa, let's say saya mendapatkan klien yang dia itu jualannya panci gitu kan, panci yang harganya 5 jutaan gitu satunya. Nah saya bisa tahu tuh landscape marketingnya, siapa sih yang beli panci harga 5 jutaan, orang seperti apa atau personanya seperti apa gitu. Saya udah tahu, saya udah punya datanya. Jadi next time ketika ada orang yang ingin pasang iklan di saya dan sama-sama menjual panci gitu, saya udah punya tuh landscape marketingnya. Jadi saya bisa lebih menyasar orang yang tepat. So far seperti itulah benefit dari si pay per action. Nah, rumus penghitung pay per action sendiri gimana? Gampang, total biaya iklan monthly or annually dibagi jumlah pelanggan yang melakukan action monthly or annually.
Contohnya di bawah gampang tuh. Seorang pengusaha waralaba memasang iklan tentang aplikasi waralaba miliknya di IG Ads dan menghabiskan dana $1.000. Iklan tersebut mendapatkan pelanggan sebanyak 2.500 orang. Jadi orang yang install ada 2.500 ya. Biaya yang dikeluarkan untuk mengakuisisi 2.500 orang tersebut itu berapa? Nah, dia menghabiskan $1.000, berarti 1.000. Terus jumlah pelanggan yang melakukan action itu berapa? 2.500, tinggal dibagi 1.000 dibagi 2.500. Kalau nggak salah tuh 0,04, kalau nggak salah ya 0,04. Silahkan dihitung sendiri. Tapi ya udah tinggal dibagi aja, 1.000 dibagi 2.500. Itu adalah harga yang dikeluarkan oleh waralaba tersebut, seorang pengusaha waralaba tersebut untuk mendapatkan satu orang yang menginstall aplikasi milik dia. Gitu. Lalu yang keempat ada pay per engagement, di mana pay per engagement itu juga disebut cost per engagement atau juga disebut social media marketing. Kenapa disebut dengan social media marketing? Karena pembayarannya dilakukan based on interaksi yang dilakukan oleh pengiklan atau publisher tersebut. Seperti yang ada di layar, pay per engagement adalah biaya yang dibayarkan ketika seseorang berinteraksi melalui cara tertentu dengan iklan yang ditayangkan. Cara tertentu dengan iklan yang ditayangkan ini bagaimana? Bisa jadi publishernya itu, bisa jadi marketernya itu akan membayar seorang based on likes, based on berapa banyak orang yang nge-share iklan tersebut. Kan kalau di sosial media banyak ya, kayak contohnya iklan secara nggak langsung ya adalah ketika ada lomba tentang bayi-bayi biasanya harus menggunakan produk A gitu kan, sambil nunjukin anaknya lagi ngapain aktivitasnya yang berkaitan dengan produk tersebut. Terus ketentuan untuk menangnya adalah banyak yang nge-share, banyak yang nge-likes fotonya gitu. Itu adalah salah satu contohnya. Atau kalau memakai key leadership opinion adalah berapa banyak likes yang didapatkan dari si key leadership opinion tersebut dan berapa banyak barang yang terjual atau perubahan yang terjadi dalam penjualan ketika diiklankan oleh key leadership opinion tersebut. Bisa jadi juga perhitungan lainnya adalah tergantung dari berapa banyak orang yang nge-view dari si key leadership opinion tersebut ketika si key leadership opinion melakukan live begitu. Biasanya sih seperti itu. Jadi perhitungan ketika kita menggunakan key leadership opinion atau kita menggunakan si influencer lainnya di sosial media, biasanya hitungannya menggunakan si pay per engagement di sini. Nah, hitungnya pay per engagement tuh gimana? Gampang. Total biaya iklan dibagi total keterlibatan terukur. Jadi ketika Anda membuat iklan dan menampilkan 3 produk pembersih berbeda saat digeser oleh pengguna dengan biaya 0,20 untuk 100.000 interaksi, ini berarti bahwa setiap pergeseran atau klik yang dilakukan oleh pengguna dikenakan biaya 0,20. Berapa iklan atau biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan. Karena total biayanya itu tidak diketahui, masih X, tapi sekali ada yang menggeser iklan tersebut akan dikenakan biaya 0,20. Ini tuh biasanya kalau di IG Ads tuh yang beberapa iklan ya, biasanya Tokopedia ada satu sponsorship dari si IG gitu kan, terus ada beberapa barang gitu. Nah mungkin satu kali geser itu harganya $0,20 atau 2 sen ya, sekitar segitu. Terus ini dapat 100.000 interaksi, total keterlibatannya terukur itu ada 100.000. Nah pay per engagementnya 0,20, ya udah tinggal dikaliin aja 100.000 dikaliin 0,20, itu dapatnya sekitar $2.000 gitu kan untuk total biaya ikan menggunakan pay per engagement begitu sih. Oke, benefitnya apa nih pakai pay per engagement?
Yang pertama, improve flexibility and creativity. Improve flexibility and creativity ini adalah keuntungan atau benefit bagi pengiklan dan publisher. Kenapa? Kalau kita sebagai pengiklan, kita harus punya patokan-patokan tertentu yang sedang in saat itu, atau iklan yang sedang viral mungkin ya yang saat itu. Jadi kita harus ngikutin nih perkembangan zaman dan iklannya seperti apa. Dan sebagai publisher kita juga dapat keuntungan mengimprove flexibility dan kreativitas kita dalam mengiklankan sesuatu. Karena kadang ada klien yang cuman bilang, saya pasrah ya mas, saya iklannya mau kayak gini aja gitu. Jadi kita juga harus sebagai publisher kita juga harus tahu iklan-iklan atau cara-cara yang baru yang sesuai pada market saat itu. Lalu yang kedua, keuntungannya increase engagement ini adalah bagi publisher atau key leadership opinionnya. Kalau kita mengiklankan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lucu, atau mungkin dengan cara yang sedikit viral gitu, engagement kita juga naik. Jadi kan rate kita sebagai key leadership opinion atau publisher juga bisa sedikit naik. Lalu yang keuntungan terakhir adalah improve budgeting. Kenapa saya bilang improve budgeting? Karena kita sebagai marketer, kita juga harus tahu dulu nih gimana sih engagementnya. Let's say kita mau pakai influencer atau key leadership opinion dari suatu agensi gitu. Di situ ada listnya tuh, red cardnya berapa, pakai ini berapa, pakai itu berapa gitu kan. Tapi sebelum memutuskan untuk memilih menggunakan key leadership opinion, kita juga harus tahu engagementnya dari si influencer atau key leadership opinion tersebut ke customernya atau ke pengikutnya, dan juga kita harus tahu return on investmentnya itu bagaimana. Kadang engagementnya tinggi tapi return on investmentnya nggak bagus, kadang engagementnya biasa aja tapi return on investmentnya bagus gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu tuh datanya seperti apa. Lalu yang kelima ada paper install. Paper install ini tadi udah kita sedikit singgung ya di depan, yaitu tentang paper action, di mana kita harus membayar kepada publisher ketika ada orang yang menginstall iklan kita. Nah, tadi kita udah singgung nih, jelas kan? Maksudnya kita baru bayar ke publisher kalau ada yang install. Tapi harganya atau rate card kita membayar ke publisher itu bisa tergantung dari lokasi geografis, sistem operasi seluler yang digunakan, dan kategori aplikasi. Sebagai pemilik aplikasi, kita harus tahu tuh biayanya per pemasangan berdasarkan segmen pasar aplikasinya itu berapa gitu. Karena kadang sebagai publisher, harga yang ditawarkan untuk pasang di iOS dan di Android itu berbeda. Kalau kita kembali ke zaman dulu ya, beberapa aplikasi hanya bisa dipasang di exclusively di iOS, sedangkan di Android nanti gitu kan. Harganya mungkin lebih mahal di iOS, mungkin karena kestabilannya, karena Android itu kan versinya banyak. Kalau iOS itu kan tidak terlalu banyak lah versinya dibandingkan si Android ini. Jadi pasang di iOS mungkin lebih mahal, tapi jelas segmennya, maksudnya jangkauannya jelas. Sedangkan kalau di Android ini karena banyak banget versinya, dan walaupun pasangnya mungkin lebih murah, tapi maintenance-nya si Android sendiri banyak, dan itu mungkin akan mempengaruhi dari biaya pemasangan iklan. Biaya pemasangan install si aplikasi. Nah, dan juga ini seperti yang saya bilang, letak geografisnya. Kadang aplikasi yang diinstal di Indonesia mungkin lebih murah jatuhnya daripada kalau kita masang harga maunya aplikasi tersebut diinstal di daerah Eropa. Jadi letak geografis, sistem operasi, dan kategori aplikasi itu juga berpengaruh dengan harga yang akan kita bayar ke publisher. Karena pasti aplikasi game dan aplikasi game yang bagus tentunya, dan aplikasi pendidikan pasti harganya kan berbeda. Oke, rumus menghitung paper install jelas, biaya pemasangan dibagi total aplikasi terpasang.
Contohnya, pengiklan ABC membuat kampanye iklan baru dan disetujui untuk membayar $0,7 per pemasangan. Iklan berjalan dan menghasilkan 5.000 pemasangan. Jumlah yang harus dibayar ABC ini berapa? Jadi biaya pemasangannya itu 0,75 per pemasangan. Dan dia mendapatkan 5.000 pemasangan. Biaya pemasangan yang di atas ini adalah total biaya pemasangan. Ini kurang total ya. Jadi untuk menghitung case di bawah ini tinggal dikaliin aja 0,75 dikaliin 5.000, jadi itu merupakan jumlah yang harus dibayar kepada si publishernya begitu. Oke, paper lead itu juga merupakan turunan dari paper action, di mana paper lead atau cost per lead merupakan model yang menetapkan harga iklan, di mana pengiklan membayar harga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk setiap prospek atau leads yang dihasilkan. Jadi dia hanya akan bayar ketika ada goals-nya. Goals-nya tuh apa? Orang yang bisa jadi datang ke website dia atau orang yang membeli produk dia. Begitu. Ngitungnya juga gampang, sama aja. Biaya pemasangan dibagi total leads. Contohnya, anggap campaign yang kamu lakukan mengeluarkan biaya sebesar 5 juta dengan total leads sekitar 10.000. Maka cost per lead-nya berapa? Ya udah, tinggal biaya total pemasangan dibagi total leads-nya. 5 juta dibagi 10.000. Itu adalah biaya per leads atau biaya yang harus kamu bayarkan kepada publisher ketika ada orang yang datang datang ke website kamu atau datang membeli produk kamu begitu. Nah, untuk bentuk digital advertising dan customer value kita akan ngomongin di pertemuan berikutnya. Untuk kali ini kita sudah dulu untuk kali ini kita udah selesai ngomongin tentang model-model pembayaran atau model-model pemasangan iklan yang ada dalam dunia digital. Untuk pertemuan berikutnya atau podcast kita berikutnya kita akan ngomongin tentang bentuk-bentuk iklan digital serta customer value. Terima kasih semua. Dadah.